Hello, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan YouTube channel. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendesain cepat dengan menggunakan shortcut di CorelDRAW. Teknik ini akan mempersingkat waktu kita dalam proses mendesain. Jadi teman-teman kalau menguasai teknik ini, proses desainnya akan cepat. Silakan simak dari awal sampai akhir video tutorial ini, akan sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman dalam proses desain. Sebelum kita mulai tutorial ini, bagi teman-teman yang belum subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis, jangan lupa subscribe. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih atas supportnya selama ini. Sukses selalu untuk teman-teman semua. Baik, kita mulai. Saya buka Corel saya. Shortcut yang sudah disiapkan oleh Corel itu sudah sangat banyak sekali. Contoh sederhana shortcut yang ada di menu file ini. Ada Ctrl I, Ctrl E, Ctrl P. Teman-teman udah pada tahu semua shortcut ini. Nah, di sini saya akan membahas sedikit beberapa shortcut yang sudah disiapkan oleh Corel. Saya buat dokumen baru di sini. Saya menggunakan kertas A4, landscape. Settingannya seperti ini. Saya rubah aja dulu. Unitnya menjadi cm, saya oke. Ini shortcut yang biasa saya gunakan sebenarnya. Jadi kalau kita menguasai shortcut ini, proses desain kita akan sangat cepat. Pertama, teknik perataan. Saya membuat sebuah kotak seperti ini. Saya buat lingkaran juga. Lingkaran seperti ini. Saya buat poligon, bentuknya segitiga seperti ini. Oke. Biar berbeda, saya kasih warna berbeda juga. Oke, seperti ini. Teknik perataan ini sebenarnya cukup menekan tombol di keyboard ya. Misalkan saya mau rata atas, saya blok semua seperti ini, tekan T pada keyboard itu rata atas. Jadi T itu top, dia atas. Tekan B pada keyboard itu bawah, button. Nah, ke bagian bawah, rata bawah dia. Kalau kita tekan L pada keyboard, dia rata kiri, left. Ini, dia rata kiri. Jadi semua objek yang terpilih atau yang kita seleksi akan dia rata kiri. Kalau saya tekan R pada keyboard, dia rata kanan. Tapi kalau saya tekan C pada keyboard, dia rata tengah, tapi vertikal. Gimana biar objek ini benar-benar di tengah sini? Kita tekan E pada keyboard, dia rata tengah tapi horizontal. Nah, seperti ini. Jadi, kalau mau seperti ini, hasilnya tekan E dan C pada keyboard. Jadi, hasilnya seperti ini. Itu teknik perataan pada objek. Pada teks juga sama perlakuannya. Misalkan saya buat sebuah teks. Desain, misalkan grafis Indonesia. Nah, gitu. Posisinya seperti ini, misalkan kita ngedesain, di blok semua, tekan L pada keyboard dia rata kiri, tekan R pada keyboard dia rata kanan. Kalau posisinya seperti ini, mau disamakan sejajar gitu ya, tekan apa? Saya blok semua, tekan top boleh, tekan B juga boleh. Karena besar fontnya sama. Jadi seperti itu. Jadi bisa difungsikan pada objek dan pada teks. Sebenarnya sudah disiapkan di Corel. Rumusnya di sini. Ring, element distribute di sini, ini kuncinya. L, R, T, B, E, C. Kenapa tidak aktif? Karena saya hanya menyeleksi satu objek. Coba saya seleksi dua objek gini, dia akan aktif. Ring, element distribute, nah ini aktif. Nah, mana yang belum kita bahas? P yang belum kita bahas, center to pack, ini belum kita bahas. Untuk membahas yang P itu saya buka Corel saya yang ini. Nah, yang ini. Yang ini. Sebenarnya P itu hanya memposisikan desain kita ke area kerja. Misalkan ini saya posisikan di sini, gitu ya. Karena kalau kita mendesain itu kan biasanya kalau saya mendesain itu saya bisa mendesain di area sini. Saya bisa mendesain di area sini. Nanti kalau sudah selesai,
saya posisikan atau saya kembalikan ke area kerja saya. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa mendesain bebas di manapun. Nah, shortcut P itu kalau kita pilih objek, tekan P, dia akan kembali ke area kerja. Nah, jadi misalkan kita mendesain di ujung sini misalkan gitu ya. Di sini saya kembalikan ini, nggak saya tampilkan area kerjanya ya. Misalkan kecil, saya taruh di sini. Nah, pilih objeknya atau desainnya, tekan P pada keyboard P gitu ya. Dia akan kembali ke area kerja kita. Nah, kembali ke area kerja kita. Nah, gitu. Sekarang saya kecilkan lagi. Nah, gitu. Ini juga sama. Ini kita ambil, jangan lupa di grup dulu, Ctrl G, shortcutnya. Pilih ini, tekan P, dia kembali ke area kerja. Ini juga sama. Pilih ini, tekan P, dia kembali ke area kerja. Jadi seperti itu. P itu shortcut untuk memposisikan desain kita ke area kerja kita. Berikutnya, yang biasa saya gunakan juga seperti ini shortcutnya. Misalkan saya ambil desain ini ya. Saya ambil sebuah gambar di sini. Misalkan saya ambil gambar ini, saya copy, saya letakkan di sini, saya buat halaman baru, saya paste di sini. Ini saya hilangkan dulu, saya edit, fotonya saya hilangkan aja, saya ambil ininya aja. Nah, begini. Kalau untuk membuat kotak yang berjejer seperti ini, biar jaraknya sama antara kotak satu dan kotak yang lainnya, tekniknya seperti ini. Oke, akan saya buat. Shortcut yang digunakan apa? Ctrl D. Oke, saya akan membuat beberapa buah kotak di sebelah sini dengan background yang sama seperti ini. Kenapa kita buat backgroundnya duluan? Biar nanti kotak-kotak yang lainnya tidak kita buat lagi backgroundnya. Jadi langsung kita masukkan fotonya saja. Seperti ini. Jadi backgroundnya dibuat duluan. Oke. Ctrl D pada keyboard, Ctrl D. Sudah. Posisikan jarak yang kita inginkan. Misalkan saya jaraknya seperti ini. Nah, seperti ini jaraknya ya. Sudah begitu baru Ctrl D lagi, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Maka objek ini akan diduplikat dengan jarak yang sama. Ini jaraknya sama, ini gitu ya. Contohkan lagi, ini saya Ctrl D lagi ya. Ctrl D pada keyboard, Ctrl D. Kita posisikan seperti ini. Saya letakkan di sini. Nah, begini. Nanti dia akan menduplikat ke atas gitu. Ctrl lagi, Ctrl D. Nah, begitu. Nah, tapi dengan syarat Anda tidak melakukan proses yang lain. Misalkan begini. Saya Ctrl Z ya. Gini. Misalkan saya Ctrl D ya. Ctrl D gitu ya. Misalkan ini posisinya nggak tepat ini ya. Misalkan dia miring begini. Nah, Anda blok semua seperti ini. Anda tekan L, shortcutnya untuk rata kiri, tekan L. Nah, ini Anda udah melakukan proses yang lain. Jadi Ctrl D-nya tidak berfungsi. Ctrl D nggak berfungsi lagi. Jadi Anda jangan melakukan proses yang lain sebelum Anda selesai menduplikatnya. Jadi seperti itu. Kalaupun ini tidak rata, tinggal diblok semua. Kalau sudah selesai diduplikat, tinggal tekan T pada keyboard untuk rata atas. Jadi begitu. Proses yang lainnya dilakukan setelah Anda melakukan proses duplikasi ini. Oke, itu Ctrl D. Berikutnya kita akan membuat shortcut untuk power clip. Power clip itu adalah memasukkan gambar ke dalam sebuah objek. Misalkan saya ambil sebuah gambar di sini satu orang aja. Misalkan saya ambil gambar ini sama, saya copy, saya paste di sini. Ini saya ekstrak aja. Ekstrak, saya delete, saya ambil gambar ini aja. Nah, begini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita ingin memasukkan gambar ini ke dalam sini yang sudah ada backgroundnya, gitu ya, kan klik kanan, power clip, masuk dalam sini. Jadi seperti ini kan prosesnya. Ini kalau menurut saya agak lambat. Jadi gimana prosesnya biar cepat? Kita akan buat shortcutnya biar cepat. Oke, saya undo. Membuat shortcut itu sudah saya sampaikan di video tutorial saya sebelumnya. Baik, ini akan saya ulangi lagi. Di sini menunya Tool, Option atau Ctrl J pada keyboard. Masuk ke sini Workspace, masuk ke sini Customize, terus ke sini Command. Nah, ke sini.
Anda cari power clip, kliknya di sini aja kalau mau mencari. Kalau cari satu-satu gini agak lama. Oke. Dia apakah posisinya di dalam kelompok file atau kelompok yang lain itu kan agak ribet nyarinya. Di sini aja. Kita klik tombol ini untuk mencarinya. Sini ketikkan power clip gitu ya. Find next. Kita cari. Nah, ketemu power clip. Nah, ini ketemu power clip. Ini saya close. Kita akan buat shortcutnya power clip ini. Kita akan buat shortcutnya power clip ini. Klik ini shortcut key. Gak apa-apa, kita pilih kelompok yang main. Di sini kita masukkan tombol apa untuk mengaktifkan power clip. Misalkan saya aktifkan dengan tombol W pada keyboard. W begini ya. Terus kita klik assign. Akan terekam di sini. Kalau terekam di sini itu bisa digunakan tombol W-nya. Terus saya oke. Nah, sekarang kita akan coba. Kalau kita menekan tombol W pada keyboard, pilih dulu gambarnya, tekan W pada keyboard, W gitu ya. Nah, ini udah bisa kita masukkan ke dalam sini gambar ini. Klik gitu. Tanpa harus klik kanan, power clip. Nah, ini W-nya sudah kerekam di sini yang kita buat tadi. Dan ini bisa digunakan di desain-desain berikutnya. Oke, saya masukkan, tekan W pada keyboard, masuk di sini. Nah, itu cepatnya. Jadi tanpa harus klik kanan, power clip, masukkan dalam sini. Udah mempersingkat waktu. Oke, saya tekan W, saya masukkan dalam sini. Nah, biasanya kalau kita menggunakan power clip, itu kan ada proses edit ya. Edit. Klik kanan, edit power clip gitu ya. Jadi itu kan pakai ribet lagi. Nah, sekarang kita akan rekam kembali edit power clipnya. Tool, option, kembali ke sini lagi. Pilih, ketik lagi di sini, kita akan cari edit power clip. Nah, gitu. Find next. Mana edit power clip? Nah, ini edit power clip. Ini saya close, edit power clip. Oke. Pilih shortcut key. Saya masukkan di sini, misalkan key aja. Terserah aja. Sebenarnya ini nggak ada harus key gitu, harus W, nggak. Sesuai dengan keinginan aja. Kita assign, masuk di sini. Oke. Nah, sekarang kita mau ngedit ini. Misalkan ini kan kurang geser ke bawah nih fotonya. Tekan key pada keyboard, key. Nah, langsung bisa diedit ini. Klik fotonya, geser ke sini. Nah, baru klik kanan, finish. Nah, ini yang finish juga belum kita buat shortcutnya. Berarti kalau mau finish kita sementara pakai klik kanan, finish editing this level. Nah, sekarang kita akan buat shortcut untuk finishnya. Tool lagi, tool, option. Sini kita klik di sini, kita ketikkan finish editing misalkan kata kuncinya. Kita klik find next. Nah, di sini mana finish. Kalau misalkan belum dapat, find next lagi, cari. Nah, ini di sini dah. Close. Ini pilih shortcut key-nya. Misalkan finishnya tekan F pada keyboard, F gitu ya. Selesai. Masuk ke sini. Oke. Nah, sekarang proses power clip kita memasukkan gambar ke dalam objek kita akan sangat cepat. Sekarang kita akan membuat atau memasukkan gambar ini ke dalam kotak dengan menggunakan shortcut yang baru kita buat. Sekarang mau kita masukkan gambar ini ke dalam sini. Berarti tekan W, masukkan, kurang ke bawah, mau kita edit, tekan key, edit gambarnya. Sudah selesai diedit, tekan F untuk finish. Nah, selesai. Tanpa harus klik kanan, pilih power clip, klik kanan, pilih edit power clip, klik kanan, pilih finish. Itu sangat memakan waktu kalau menurut saya. Kalau desainnya banyak seperti ini. Nah, ini kan banyak nih kita masukkan power clip. Nah, ini banyak desainnya. Ada beberapa desain ini juga menggunakan power clip juga semua nih. Nah, ini.
Ini menggunakan power clip pemasukannya. Jadi kalau dengan kita menguasai atau kita membuat tombol shortcutnya, sangat cepat kita mendesain. Jadi seperti itu. Oke, atau saya coba dengan gambar yang lain. Misalkan saya ambil saya buat sebuah objek dulu. Begini, begini. Oke, nah, ini saya delete. Oke, nah gini, ambil gambar, file, import, control key shortcutnya. Sekarang saya ambil gambar ini, saya letakkanlah di sini misalkan. Nah begini, nggak apa-apa. Ini contoh saja. Oke, pilih gambarnya, shortcutnya apa? Power clip, tekan W, masukkan dalam sini, klik. Nah gitu. Mau diedit, tekan apa? Tekan key. Nah, tinggal digeser fotonya. Gini. Sudah selesai. Finishnya apa? Tekan F pada keyboard. Nah, selesai. Jadi seperti itu. Cepat, mudah, dan praktis. Nah, ada beberapa pertanyaan, ada beberapa menu yang tidak tampil gitu ya. Misalkan kayak gini, edit, insert new object tidak tampil. Nah, cara melihatnya gimana? Bisa menggunakan shortcut aja, misalkan tidak tampil di sini. Kita masuk ke sini saja, ini saya ulang. Tool, option, diketikkan di sini aja. Insert new object misalkan. Saya cari. Nah, di sini insert new object. Saya close gitu ya. Shortcutnya kita buat shortcut. Nah, oke. Dengan menggunakan kombinasi aja. Saya menggunakan ALT dan sama dengan. Begini, ALT dan sama dengan. Saya esek, masuk ke sini, oke. Tinggal ALT sama dengan. Nah, tampil insert new object. Nah, jadi seperti itu. Bisa kita buat shortcutnya sendiri. Kalau misalkan ingin dikembalikan ke settingan awalnya atau menghapus shortcut yang sudah kita buat, itu menunya di sini. Tool juga, option atau Ctrl J ya, ini menampilkan ini. Misalkan saya tadi masuk ke power clip lagi. Power clip. Gitu ya. Saya find next. Pilih ini, saya close ya shortcutnya. Nah, ini kan shortcut yang baru kita buat kan tadi W ya. Kalau mau dirubah ke settingan awalnya, ya klik ini, reset all. Kalau kita klik ini, reset all, shortcut yang telah kita buat akan dihapus, jadi ke settingan Corel aja, atau ke settingan shortcut yang sudah dibuat Corel. Jadi seperti itu, klik ini, akan terhapus, pilihnya yes. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk shortcut untuk ini merubah pick tool, misalkan kita buat sebuah kotak nih ya, buat sebuah kotak begini, kan harus kembali ke pick tool lagi ya, biar bisa menggeser kotak ini. Kalau misalnya kita mau menggeser kotak ini tanpa merubah ke pick tool lagi, nanti akan terbuat kotak lagi seperti ini. Nah, cara merubahnya biar cepat, tekan spasi aja pada keyboard, spasi. Dia akan berubah menjadi pick tool kembali. Pilih lingkaran, buat lingkaran, tekan spasi, jadi pick tool lagi. Pilih polygon, tekan spasi jadi pick tool lagi. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau untuk editing teks itu shortcutnya ada di sini, Ctrl T. Nah, ini Ctrl T. Jadi kalau kita misalkan mempunyai sebuah teks seperti ini gitu ya, Ctrl T aja. Oke, nah ini kita bisa merubahnya sesuai dengan keinginan kita. Ctrl T. Fontnya, format-formatnya di sini bisa dirubah dengan menggunakan atau menampilkannya dengan Ctrl T pada keyboard. Ada lagi shortcut yang biasa saya gunakan, shortcutnya ini. Misalkan saya punya teks seperti ini, saya pilih agak tebal saja, impact gitu ya. Saya kontur, saya kontur gitu ya. Saya kontur keluar, warnanya kuning misalkan. Nah, ini kan kontur keluar ya. Kalau terlalu besar saya kurangin konturnya, misalkan 0,2 kurang 0,5 misalkan. Nah, untuk memisahkan kontur dengan teksnya itu di sini menunya ring, break, contour group apart atau Ctrl K.
Ctrl K ini shortcutnya yang harusnya kita hafal. Jadi bisa langsung di sini Ctrl K, Ctrl K gitu ya. Tinggal digeser, ini udah pisah antara kontur dengan teksnya. Jadi seperti itu. Satu lagi shortcut yang penting, biasanya kalau kita memberi file ini ke teman dan fontnya itu tidak ada, biasanya kan diganti dengan font yang sudah ada. Biar fontnya tidak berubah, caranya gimana? Klik kanan, pilih ini convert to kurva, shortcutnya ini Ctrl key. Jadi Ctrl key ini merubah teks menjadi kurva, tapi tidak bisa diedit kembali, tapi aman, desain kita tidak berubah. Jadi kita Ctrl key saja, Ctrl key pada keyboard. Nah, ini udah jadi kurva, jadi tidak bisa diedit kembali. Berikutnya shortcut yang sering saya gunakan, shortcut tentang memposisikan objek. Nah, misalnya seperti ini. Saya punya contoh lagi, ambil contoh ini aja. Saya punya ini, saya besarkan sedikit begini, ini saya besarkan di sini, saya taruh begini. Nah, misalkan saya memposisikan gambar di segitiga ini di bawah lingkaran ini. Shortcutnya tinggal tekan Ctrl, baru pack down. Oke. Kalau mau ke atas Ctrl pack up. Kalau mau ke bawah Ctrl pack down. Jadi seperti itu. Kalau kita klik lagi Ctrl pack down ke bawah, dia akan posisi segitiganya di bawah kotak ini. Itu saya terapkan juga di semua desain saya. Misalkan seperti ini ada posisinya. Garis ini di bawah teks gitu ya. Atau desain yang ini, yang ini. Nah, ini sering kita gunakan shortcutnya. Yang mana harus di bawah, yang mana harus di atas. Jadi dengan Ctrl, pack up, pack down. Kalau langsung ke bawah, Ctrl N aja. Kalau langsung ke atas, Ctrl Home. Jadi seperti itu. Misalkan ini mau kita langsung ke atas, Ctrl Home, langsung ke atas. Kalau langsung ke bawah, Ctrl N. Jadi seperti itu. Nah, itu beberapa shortcut yang penting menurut saya. Kalau misalkan ada beberapa shortcut yang lupa saya sampaikan, kita bisa berbagi di kolom komen di video ini. Silahkan teman-teman komen dengan shortcut-shortcut yang teman-teman tahu, biar saya juga mengerti dan teman-teman yang lain juga mengerti shortcut-shortcut penting yang bisa kita gunakan di Corel. Nah, itulah tutorial singkat dari saya bagaimana cara mendesain cepat dengan menggunakan shortcut yang ada di Corel. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like and share-nya. Dan bagi teman-teman yang ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda.